Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Jambi sebagai salah satu nominator Nirwisata Tantra tahun 2020. Provinsi Jambi dengan luas wilayah 50.160,05 km persegi pada tahun 2019 penduduknya berjumlah 3.570.272 jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat pertambahan atau pertumbuhan sebesar 1,57% dalam kurun waktu 1 tahun. Pertumbuhan penduduk setiap tahun merupakan salah satu faktor pendorong atau pemicu utama atau disebut driving force perubahan kualitas lingkungan di Provinsi Jambi. Perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di tahun 2019 diakibatkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti kebutuhan energi, listrik, perumahan, transportasi, dan lapangan pekerjaan, antara lain di sektor perkebunan dan pertambangan. Adat besendi sara besendi kitabullah, sara mengatur adat memakai, adatnya resam dari dulu kala. Aktivitas ekonomi masyarakat memberikan berbagai tekanan terhadap pengelolaan lingkungan, kualitas, kuantitas sumber daya alam, lingkungan hidup, seperti pembukaan lahan untuk dijadikan kebun dengan cara membakar, pengundulan hutan, membuang sampah ke sungai, penambangan ilegal, dan lain-lain yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut antara lain kabut asap, banjir, air sungai Batanghari menjadi keruh dan tercemar, serta tingginya timbulan sampah. Guna mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi, diperlukan strategi dan inovasi kebijakan yang tepat agar kerusakan lingkungan hidup dapat diatasi secara tepat sasaran. Isu-isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2019 meliputi pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kedua, pengelolaan sampah yang belum optimal. Ketiga, perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, serta keempat, penambangan ilegal. Guna mengatasi persoalan lingkungan, telah disusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Jambi yang memuat informasi terkait gambaran kondisi lingkungan, isu prioritas lingkungan dan strategi, serta inovasi kebijakan. Strategi inovasi atau strategi utama untuk mengatasi isu prioritas pertama yaitu kebakaran hutan dan lahan meliputi langkah-langkah pertama mendorong perusahaan untuk membina masyarakat agar peduli terhadap ancaman kebakaran lahan seperti pembukaan lahan tanpa membakar. Kedua, membina masyarakat peduli api. Ketiga, pembentukan alat monitoring api seperti early warning system. Kelima, pembangunan menara pemantau api di setiap perusahaan perkebunan dan kehutanan. Keenam, mendorong perusahaan perkebunan kehutanan untuk membina desa yang berada di wilayah operasi perusahaan, serta memberi insentif kepada masyarakat agar peduli dan sama-sama berpartisipasi mencegah terjadinya kebakaran. Serta ketujuh, pembentukan tim reaksi cepat untuk mengatasi kebakaran. Strategi untuk mengatasi isu prioritas kedua yaitu pengolahan sampah dilakukan melalui upaya-upaya pertama, melakukan strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang kebijakan
dan strategi Provinsi Jambi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dengan peraturan tersebut, pada tahun 2025 ditargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganannya sebesar 70%. Langkah kedua adalah sosialisasi pengelolaan sampah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan serta memberikan pengetahuan tentang cara mengelola dan memanfaatkan sampah. Langkah ketiga adalah menghimbau kepada dunia usaha yang akan menguji sampel air maupun limbah di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tidak menggunakan wadah plastik. Strategi utama untuk mengatasi isu prioritas keempat, yaitu penambangan ilegal, adalah membangun sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Daerah Jambi, Korem 042 Garuda Putih, instansi terkait, LSM, dan masyarakat sekitar dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, penegakan hukum guna mengatasi penambangan ilegal. Upaya yang dilakukan oleh Polda Jambi bersama personel gabungan terdiri dari TNI dan instansi terkait lainnya, antara lain, pertama, melakukan sosialisasi terkait penutupan lubang sumur ilegal drilling dan penutupan 80 lubang sumur ilegal yang berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun oleh Polda Jambi dan tim gabungan. Kedua adalah melakukan pemanggilan terhadap para pelaku dan membuat surat pernyataan, serta ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku serta menutup akses ke lokasi illegal drilling. Di tahun 2020, sebagai salah satu bentuk respon penanganan karhutla, Polda Jambi telah mengembangkan aplikasi sistem analisa pengendalian karhutla secara digital atau dikenal dengan ASAP Digital yang didukung oleh PT Telkom Indonesia. Aplikasi dimaksud berfungsi sebagai deteksi dini untuk langkah pencegahan serta memantau kebakaran hutan dan lahan yang dianggap inovatif karena merupakan terobosan baru yang belum pernah ada sebelumnya guna membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Penggunaan aplikasi tersebut dalam rangka memudahkan pemantauan atau monitoring dan pengawasan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana ASAP Digital dilengkapi dengan CCTV yang mampu memantau secara dini dan cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Melalui aplikasi ASAP Digital tersebut, respon potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal dan cepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Provinsi Jambi sebagai salah satu nominator Nirwasita Tantra tahun 2020 agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, membahas bersama Gubernur Jambi dan menyetujui rancangan perda terkait pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Yang kedua, menginisiasi rancangan perda terkait pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Dan yang ketiga, menyetujui program pembentukan perda pengelolaan lingkungan hidup bersama Gubernur Jambi. Kita tahu bahwa fungsi legislasi DPRD Provinsi Jambi terlihat dalam penetapan peraturan daerah Provinsi Jambi, di antaranya telah mengesahkan yang pertama, peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 1 tahun 2014
tentang jasa lingkungan hidup. Pada perda ini terkait bertujuan untuk pelestarian alam di lokasi objek jasa lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pengelolaan kebijakan hutan dan lahan. Perda ini bertujuan untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu respon cepat terhadap bencana Karhutla tahun 2015. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini bertujuan untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi serta menjamin investasi untuk tetap mempertahankan lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola lahan gambut. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, tata kelola, dan pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Jambi sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat memanfaatkan lahan gambut dengan sebaik-baiknya tanpa merusak ekosistem lahan gambut itu sendiri. Selanjutnya, dari sisi kewenangan anggaran, pada saat penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2019 terkait bidang lingkungan hidup, DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan anggaran program atau kegiatan di bidang lingkungan hidup sebesar 66.597.592.540 rupiah. Dengan penetapan kenaikan anggaran tersebut sebesar 9,3% dibandingkan tahun 2018. Dengan demikian DPRD Provinsi Jambi sangat merespon positif anggaran di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya, sedangkan respon DPRD Provinsi Jambi terkait tugas pengawasan yaitu kewenangan menyoroti pelaksanaan perda dan peraturan di bidang lingkungan hidup dan lainnya serta kebijakan pemerintah terkait bidang lingkungan hidup melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Provinsi Jambi itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi meliputi lingkup keputusan eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta dampak yang timbul dari implementasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan. Peran pengawasan DPRD Provinsi Jambi terlihat pada intensitas kunjungan kerja teman-teman anggota DPRD selama tahun 2019 yang telah terjadwal dengan masing-masing dibahas di Bamus, sehingga jadwal yang disepakati tersebut dilaksanakan dengan konsisten dengan tujuan bagaimana perda ini berjalan dengan baik. Dari proses pengawasan, DPRD Provinsi Jambi telah memberikan catatan-catatan penting kepada Gubernur Jambi. Hasil kerja pengawasan selalu disampaikan dan direkomendasikan kepada Gubernur Jambi. Demikianlah respon kami dari DPRD Provinsi Jambi terhadap pelindungan dan pengawasan sekaligus pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Kita berharap lingkungan hidup ini betul-betul bisa menjadi rencana kerja kita bersama sehingga masyarakat Provinsi Jambi bisa sehat, masyarakat Provinsi Jambi bisa sejahtera karena bisa menghirup udara yang segar di Provinsi Jambi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.